Menara Cukong yang ke-65. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-641 hingga 650. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, Cukong langsung menemukan rute yang benar. Tetapi Liu Ziyu dan Zhang Zijie tidak dapat melakukan itu. Mereka berdua menerobos 12 formasi abadi masing-masing, mengeluarkan upaya luar biasa, dan menggunakan semua jenis kartu truf sebelum mereka tiba di pusat alam rahasia. Sebenarnya ada formasi anti mata-mata di sini. Siapa yang mengaturnya? Liu Ziyu mengerutkan kening. Pasti sudah diatur oleh Raja Arai Roh Misterius. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak dari lembah Raja Pengobatan itu yang mengaturnya? Zhang Zijie berkata sambil tersenyum, ahli pil abadi yang bodoh itu mungkin belum menemukan rute yang benar. Mendengar ini, Liu Ziyu mengangguk setuju. Namun, saat mereka berdua berjalan memasuki formasi peri anti mata-mata, mereka melihat Cukong berdiri di depan prasasti giok warisan, menatap mereka dengan ekspresi geli. Pupil kedua lelaki itu melebar selebar lonceng tembaga, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. "Mengapa kamu ada di sini?" teriak Zhang Zijie. Cukong berkata dengan tenang, "Tentu saja aku menemukan rute yang benar dan berjalan selangkah demi selangkah." Liu Ziyu menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan rasa jijai di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sepertinya kami berdua meremehkanmu. Bakatmu dalam alkimia memang sangat kuat, dan kamu memenuhi syarat untuk menggunakan token penilaian." Zhang Zijie menatap Cukong dan berkata dengan nada tidak yakin, "Meskipun kecepatanmu dalam menerobos formasi lebih cepat 1 poin dari kami berdua, jangan berpuas diri. Hasil tes akhir kami berdua mungkin tidak lebih rendah darimu." Cukong tertawa kecil ketika mendengar ini, "Kecepatanku menembus formasi tidak hanya 1 poin lebih cepat darimu. Kecepatanku 1 hari lebih cepat darimu." Pupil mata Liu Ziyu tiba-tiba mengecil, dan dia bertanya dengan ngeri, "Mungkinkah kamu sudah mencapai pusat alam rahasia sehari yang lalu?" Zhang Zijie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sama sekali tidak mungkin. Tanah warisan lembah Xuanzhen telah dibuka selama bertahun-tahun, dan tidak seorang pun pernah mampu mencapai pusat alam rahasia dalam waktu setengah hari. Anak ini jelas ingin menghancurkan kondisi pikiranmu dan aku serta memengaruhi hasil ujianmu dan aku." Keduanya berasal dari keluarga kaya, berpengetahuan luas, dan tahu banyak tentang situasi di lokasi warisan lembah Xuanzhen. Menurut akal sehat, perkataan Cukong memang tidak dapat dipercaya. Wajah Liu Ziyu langsung berubah dingin. Dia menatap Cukong dan berkata dengan dingin, "Wah, kamu harus membayar harga karena menipu kami." Cukong berkata dengan nada main-main, "Bagaimana jika aku tidak berbohong padamu?" Liu Ziyu berkata dengan dingin, "Jika kamu benar-benar tiba di sini 1 hari lebih awal dari kami, kamu seharusnya sudah memahami diagram formasi abadi pada prasasti giok warisan. Selama kinerjamu dapat mencapai tingkat D, kami berdua akan meminta maaf kepadamu." Zhang Zijie berteriak dengan arogan, "Jangan sebut-sebut minta maaf. Bahkan jika aku bersujud di depan umum dan mengakui kesalahanku, itu tidak masalah. Tetapi jika kau berbohong kepada kami, maka bersiaplah untuk membayar harganya dengan darah." Cukong mendengar ini, senyum tipis muncul di bibirnya, "Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu, agar kamu mengingatnya." Setelah berkata demikian, dia menghadap tablet giok warisan dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengerahkan kekuatan jiwanya. Ledakan! Kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar. Di bawah desakan Cukong, kekuatan jiwa yang luas bagaikan lautan mulai membangun diagram formasi peri di kehampaan. Setelah beberapa saat, diagram formasi abadi yang misterius telah selesai, memancarkan kekuatan formasi abadi yang kaya. Ini menggemakan diagram formasi abadi yang terukir pada prasasti giok warisan. Ledakan! Seberkas cahaya terang tiba-tiba meledak dari prasasti giok warisan, melesat lurus ke langit dan menerangi seluruh dunia rahasia. Di lembah Xuanzhen, gerbang batu tanah warisan bergetar hebat dan memancarkan cahaya. Peserta ujian yang benar-benar memahami diagram susunan abadi dan memperoleh peringkat tingkat A akan menerima seluruh warisanku dan menjadi penguasa baru lembah Xuanzhen. Perubahan kehidupan terdengar bagai gemuruh guntur, menggema di seluruh alam semesta. Tidak hanya menyebar ke seluruh tempat warisan, ia juga melewati gerbang batu dan bergema di seluruh lembah Xuanzhen. Ketika para penonton mendengar kata-kata ini, mereka semua membuka mulut karena terkejut. Sesaat kemudian, terjadi keributan di luar gerbang batu. Ya ampun, seseorang benar-benar mendapat nilai A.
Ternyata dengan mendapatkan peringkat A level, kamu tidak hanya bisa mendapatkan seluruh warisan dari Xuanling Arai King, tetapi juga bisa menjadi Valley Master baru di lembah Xuanzhen. Aku penasaran apakah si jenius yang mendapat nilai A adalah Tuan Muda Liu atau Tuan Muda Zhang. Di alam rahasia, Liu Ziyu dan Zhang Ziji keduanya tercengang. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa Cukong benar-benar memahami diagram formasi abadi pada prasasti giok warisan dan menguasainya sepenuhnya. Itulah diagram formasi dari formasi abadi tingkat 6 tingkat atas, sangat mendalam. Ini sudah merupakan prestasi langka jika Anda dapat memahami 20%-nya dalam satu hari. Jika seseorang dapat memahami 40%-nya, ia akan dianggap seorang jenius dalam pembentukannya. Dan Cukong benar-benar menguasainya sepenuhnya. Benar-benar mengerikan. Dengan bakat yang begitu mengerikan dalam formasi, aku khawatir bahkan Raja Formasi Xuanling pun tidak dapat menandinginya. Setelah terkejut, Liu Ziyu dan Zhang Ziji teringat pada taruhan yang baru saja mereka buat dan wajah mereka langsung pucat. Menurut taruhan, keduanya harus bersujud kepada Cukong di depan umum dan mengakui kesalahan mereka. Sebagai putra bungsu Raja Baoyan dan putra sah Markis Jianding, keduanya adalah tuan muda yang terkenal dan kaya di Provinsi Tianchen. Jika aku benar-benar bersujud pada Cukong dan mengakui kesalahanku di hadapan semua orang, itu pasti akan menjadi noda dalam hidupku dan aku akan ditertawakan oleh semua keluarga kaya. Tepat saat keduanya tengah berjuang, seluruh warisan formasi Raja Formasi Xuanling telah mengalir ke dalam pikiran Cukong, berubah menjadi puluhan ribu teks abadi. Di antaranya, tidak hanya wawasan Raja Formasi Xuanling tentang formasi dan pengalaman kultivasi, tetapi juga ratusan diagram formasi peri. Dua diagram formasi yang paling kuat adalah yang bermutu ketujuh, dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Jika Cukong dapat menguasainya, level formasinya akan melampaui Raja Formasi Xuanling dan mencapai Master Formasi Abadi tingkat tinggi kelas 7. Senyum puas muncul di bibir Cukong. Kali ini, saya dapat katakan bahwa saya memperoleh banyak hal dan perjalanan ini berharga. Dia menoleh untuk melihat Liu Ziyu dan Zhang Ziji yang pucat dan bingung, lalu tertawa, tidak apa-apa jika kalian bersujud dan mengakui kesalahan kalian di depan umum. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Ingatlah untuk tetap rendah hati. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Raja Baoyan, jadi dia tidak ingin mempersulit Liu Ziyu dan Zhang Ziji. Begitu dia selesai berbicara, Cukong dengan santai membongkar formasi anti mata-mata, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia. Zhang Ziji memandang Liu Ziyu dan bertanya, apakah kita masih menerima penilaian akhir? Apa yang sebenarnya kau terima? Mata Liu Ziyu berkilat, dengan bakatmu dan bakatku, bahkan jika kita beruntung, kita hanya bisa mendapatkan peringkat B dan memperoleh 60% warisan dari Raja Arai Xuanling. Tapi, asalkan kamu dan aku mengalahkan orang itu sekarang, kita bisa mendapatkan seluruh warisan Raja Arai Xuanling. Mendengar ini, Zhang Ziji segera mengerti apa yang dipikirkan Liu Ziyu dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Itu benar, seluruh warisan Raja Arai Xuanling ada di depan mata kita. Siapa yang masih mau mengikuti ujian dan memperebutkan 60% warisan? Mereka berdua segera menggunakan keterampilan gerakan badan mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengejar Cukong. Di luar gerbang batu, semua orang menantikan sang jenius tak tertandingi meninggalkan tempat warisan. Beberapa orang meyakini bahwa orang yang memperoleh semua warisan Raja Arai Xuanling pastilah Liu Ziyu. Kelompok lain percaya bahwa orang yang mewarisi seluruh warisan adalah Zhang Ziji. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong memperoleh seluruh warisan. Tepat saat semua orang sedang berdebat, pintu batu bergetar pelan dan sesosok badan terbang keluar. Kerumunan yang awalnya penuh dengan ekspektasi, menunjukkan kekecewaan di wajah mereka saat melihat sosok itu adalah Cukong. Menurut pendapat mereka, Chu Hongqi pasti telah mengundurkan diri dari penilaian lebih awal karena kemampuannya yang terbatas dan ketidakmampuannya dalam menemukan rute yang benar. Namun gerakan Master Lembah Chen selanjutnya membuat mata semua orang terbelalak. Master Lembah Chen menangkupkan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam kepada Cukong, dan berkata dengan hormat, "Namaku Chen Chang, dan aku merasa terhormat bertemu denganmu, Master Lembah." Dia memegang tanda tanah warisan di tangannya, jadi dia secara alami dapat mengetahui siapa yang telah memperoleh seluruh warisan Raja Arai Xuanling. Melihat kejadian ini, para anggota lembah Xuanzhen lainnya pun membungkuk dan menangkupkan tangan mereka,
memberi hormat kepada Cukong dan berkata, "Salam, Master Lembah." Ketika para penonton melihat ini, mereka langsung mengerti bahwa Cukong adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah menerima peringkat tingkat A dan memperoleh semua warisan dari Raja Arai Xuanling. Ya ampun, orang yang asli tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Aku tidak menyangka kalau aku akan salah. Seorang jenius dalam seni formasi telah muncul di lembah Raja Pengobatan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Anak ini benar-benar telah melambung tinggi ke langit. Dia tidak hanya memperoleh seluruh warisan Raja Arai Xuanling, dia juga menjadi penguasa lembah Xuanzhen yang baru. Masa depannya tidak terbatas. Cukong mengabaikan semua orang dan mengalihkan pandangannya ke Chen Chang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak tertarik dengan posisi pemimpin lembah Xuanzhen. Posisi ini masih milikmu." Chen Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah ajaran leluhur yang ditinggalkan oleh pendiri sekte. Selama seseorang dapat memahami diagram susunan abadi secara menyeluruh, dia akan menjadi master lembah baru di lembah Xuanzhen kita. Tidak seorang pun diizinkan untuk tidak mematuhinya. Jika Cukong hanya menguasai 80% peta susunan abadi, dia juga bisa mendapat peringkat tingkat A dan memperoleh seluruh warisan Raja Susunan Xuanling. Namun, dia benar-benar memahami diagram formasi abadi dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Raja formasi Xuanling tentu saja tidak akan melepaskan seorang jenius yang tak tertandingi. Itulah sebabnya ajaran leluhur ini ditinggalkan." Melihat Cukong tidak menjawab, Chen Chang pun melanjutkan, "Entah Master Lembah setuju atau tidak, mulai sekarang, kamu adalah pemimpin lembah Xuanzhenku, dan semua orang di lembah Xuanzhen akan mematuhi perintahmu." Cukong mendengarnya, merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Jika memang begitu, maka aku akan bersikap tidak sopan jika menolaknya." Sebagai mantan Master Formasi Abadi nomor 1 di Provinsi Tianchen, warisan formasi Raja Formasi Xuanling sangat berharga. Dia mampu memperoleh warisan lengkap, yang dianggap sebagai bantuan dari Raja Arai Xuanling. Tidak sulit untuk melihat dari ajaran leluhur yang ditinggalkan Raja Xuanling Zhen bahwa ia sedang memikirkan masa depan lembah Xuanzhen. Dalam hal ini, Cukong akan membalas kasih sayang ini kepada lembah Xuanzhen. Bagaimanapun, dia sudah menjadi penguasa lembah Yaowang, jadi dia tidak peduli dengan identitas lain sebagai penguasa lembah. Chen Chang sangat gembira saat mendengar ini, dan sekali lagi memimpin orang-orang lembah Xuanzhen untuk membungkuk dan memberi hormat, "Salam, Master Lembah." Cukong mengangguk, "Semuanya, bangun." Pada saat ini, gerbang batu bergetar lagi, dan Liu Ziyu dan Zhang Ziji terbang keluar. Cukong mengerutkan kening. Dalam keadaan normal, Liu Ziyu dan Zhang Ziji seharusnya berkonsentrasi untuk memahami diagram formasi abadi. "Mengapa kamu mengikutinya dan meninggalkan tempat warisan?" Cukong memperhatikan tatapan dua orang itu, menatapnya, yang membuat alisnya mengernyit lebih dalam. Raut wajah Cukong berubah dingin, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian berdua terburu-buru ingin mengusirku. Tidakkah kalian ingin memenuhi taruhan dan bersujud di hadapanku di depan umum untuk mengakui kesalahan kalian?" Ketika para penonton mendengar kata-kata Cukong, mereka semua terkesiap. Banyak orang yang ingin mendekati Cukong dan mendekatinya segera mundur dan menjaga jarak dalam nada bicara mereka, takut kalau mereka akan terlibat dengan Cukong. Apakah orang ini gila? Beraninya dia meminta Tuan Muda Liu dan Tuan Muda Zhang untuk bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Ayah Tuan Muda Zhang adalah markis teratas dari dinasti Jin Agung, Markis Jianding, yang kultivasinya setinggi tingkat ke-9 dari Dewa Abadi. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya bahkan tidak lebih lemah dari seorang manusia kuat tingkat pertama Raja Abadi biasa. Ayah Tuan Muda Liu bahkan lebih luar biasa. Dia adalah Raja Api Kejam dari dinasti Jin Agung, seorang ahli tingkat atas di akhir surga kedua Raja Abadi. Lembah Xuanzhen benar-benar menyedihkan. Mereka baru saja menerima kepala lembah baru dan mengalami bencana seperti itu. Jika Tuan Muda Liu dan Tuan Muda Zhang marah, lembah Xuanzhen mungkin tidak akan dapat mempertahankan statusnya sebagai kekuatan kelas 2. Jika saya Chen Chang, saya akan segera menarik garis yang jelas dengan orang ini dan melindungi lembah Xuanzhen. Ketika Chen Chang mendengar diskusi semua orang, ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, sedikit keputusasaan melintas di matanya. Dia membuat keputusan dalam hatinya dan berdiri teguh di belakang Cukong.
Meskipun lembah Xuanzhen sekarang sedang merosot, jika Liu Ziyu dan Zhang Zijie ingin menyerang Cukong, lembah Xuanzhen akan tetap berusaha sekuat tenaga melindungi penguasa lembah. Pilihan Chen Chang membuat Cukong tersenyum lega. Tepat ketika semua orang mengira Liu Ziyu dan Zhang Zijie akan marah, tindakan mereka selanjutnya mengejutkan semua orang. Plop, plop, terdengar dua suara orang berlutut. Liu Ziyu dan Zhang Zijie berlutut di depan Cukong, lalu bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Aku, Liu Ziyu, buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Aku telah menyinggungmu dan aku bersujud kepadamu untuk mengakui kesalahanku. Aku, Zhang Zijie, buta dan tidak mengenali kejeniusan yang tiada taraf. Aku bersujud padamu dan mengakui kesalahanku. Suara kedua lelaki itu bersujud bagaikan guntur yang menggema di benak setiap orang. Semua orang tercengang dan menatap Liu Ziyu dan Zhang Zijie dengan tak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keduanya benar-benar akan bersujud kepada Cukong di depan umum dan mengakui kesalahan mereka. Bahkan Cukong sendiri merasa sedikit terkejut. Perkembangan alur ceritanya agak di luar ekspektasi saya. Mungkinkah Liu Ziyu dan Zhang Zijie menyerahkan penilaian akhir dan mengusirnya keluar dari tempat warisan, bukan dengan tujuan merebut warisan Raja Arai Xuanling? Setelah menundukkan kepala, Liu Ziyu dan Zhang Zijie menatap ekspresi bingung Cukong dan segera menyadari bahwa Cukong telah salah paham. Mereka berdua dengan cepat menjelaskan, kami sama sekali tidak punya niat jahat. Benar sekali, alasan kami datang ke sini adalah karena kami ingin menjadikanmu sebagai tuan kami. Apa yang Liu Ziyu katakan sebelumnya tentang menaklukkan Cukong adalah tentang menjadi muridnya. Cukong memperoleh seluruh warisan Raja Arai Xuanling. Selama mereka berdua menjadi murid Cukong, itu sama saja dengan secara tidak langsung memperoleh seluruh warisan Raja Arai Xuanling. Menjadi muridku, Cukong menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Kalian berdua lebih tua dariku. Apakah kalian yakin ingin menjadi muridku? Liu Ziyu berkata dengan serius, dalam jalur kultivasi, orang yang lebih berprestasi dapat menjadi guru. Dengan bakatmu dalam formasi, kamu lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi guru bagi kita berdua. Zhang Zijie mengangguk dengan penuh semangat dan setuju, Tuan, jangan khawatir, kami jelas bukan playboy. Jika Anda menyuruh kami pergi ke timur, kami akan pergi ke timur. Jika Anda menyuruh kami pergi ke barat, kami akan pergi ke barat tanpa ragu-ragu. Liu Ziyu dan Zhang Zijie sangat ingin menjadi murid Cukong. Meskipun kedua pria itu berasal dari keluarga kaya dan sedikit sombong, mereka tidak memiliki kebiasaan buruk playboy dan perilaku mereka cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Liu Ziyu ingin menggunakan warisan Master Susunan Abadi Menengah kelas 6 untuk ditukar dengan token penilaian lembah Xuanzhen dengan Cukong. Selain itu, bakat mereka berdua dalam formasi merupakan yang terbaik di seluruh provinsi Tianchen. Jika tidak, kedua keluarga besar tidak akan bersusah payah mencari token penilaian lembah Xuanzhen untuk keduanya dan mengizinkan mereka mengikuti penilaian. Selain alasan Raja Baoyan, Cukong merasa bahwa dia bisa memberi keduanya kesempatan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan tenang, jika kamu ingin menjadi muridku, itu bukan hal yang mustahil. Namun, biaya magangku sangat tinggi. Juga, kalian berdua akan menjadi murid nominal pada awalnya. Jika kalian tidak berperilaku baik di masa depan, aku dapat mengeluarkan kalian dari sekte kapan saja. Apakah kalian bersedia? Ketika para penonton mendengar kata-kata Cukong, mereka tersentak lagi. Di mata semua orang, Cukong terlalu sombong dan hanya ingin mencari kematian. Liu Ziyu dan Zhang Zijie adalah putra dari keluarga kaya raya di dinasti Jin besar, dan mereka memiliki bakat hebat dalam formasi. Fakta bahwa keduanya bersedia merendahkan hati dan menjadikan Cukong sebagai guru mereka merupakan berkah dari kultivasi Cukong di kehidupan sebelumnya. Cukong bukan saja tidak merasa puas, ia bahkan berani mengajukan syarat. Dia mengumpulkan biaya murid dan mendaftarkan dirinya sebagai murid nominal. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Di mata semua orang, Liu Ziyu dan Zhang Zijie pasti akan langsung marah dan memanggil orang-orang kuat dari keluarga mereka untuk datang ke lembah Xuanzhen dan membuat Cukong membayar harganya dengan darah. Namun, yang tidak diduga semua orang adalah bahwa setelah mendengarkan kata-kata Cukong, Liu Ziyu dan Zhang Zijie berpikir sejenak dengan serius, dan benar-benar mengangguk setuju. Besok ayahku akan membawaku dan biaya magang untuk mengunjungimu sebagai muridku, kata Liu Ziyu. Zhang Zijie mengangguk dan setuju, aku juga.
Semua orang mengira Cukong berbicara omong kosong, tetapi Liu Ziyu dan Zhang Ziji tidak berpikir demikian. Keduanya menyaksikan kengerian Cukong dengan mata kepala mereka sendiri. Dari memasuki tempat warisan hingga lulus penilaian akhir, memperoleh peringkat tingkat A, dan memperoleh seluruh warisan Raja Arai Xuanling, Cukong hanya membutuhkan waktu 1 hari dan 1 jam. Sejak dibukanya situs warisan Lembah Xuanzhen, belum pernah ada seorang pun yang mampu lulus penilaian dalam waktu sesingkat itu. Dan dia benar-benar memahami diagram formasi abadi yang terukir pada tablet giok warisan. Menurut pendapat Liu Ziyu dan Zhang Ziji, bakat Cukong dalam formasi jelas melampaui Raja Formasi Xuanling. Belum lagi melihat negeri dongeng Beichen, bahkan melihat negeri dongeng di sekitarnya, bakatnya dalam formasi sudah pasti yang terbaik. Selama Cukong tidak mati di masa depan, dapat dikatakan bahwa sudah menjadi kesimpulan pasti bahwa dia akan melampaui Raja Arai Xuanling. Mampu memiliki seorang guru besar masa depan seperti itu sebagai guru mereka jelas merupakan anugerah yang mereka berdua peroleh di kehidupan sebelumnya. Cukong mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa Liu Ziyu dan Zhang Ziji benar-benar ingin menjadi muridnya. Dalam hal itu, dia memberi mereka berdua kesempatan ini. Guru, bolehkah saya tahu nama Anda? Haruskah kita pergi ke Lembah Yaowang untuk menemui Anda besok, atau datang ke Lembah Xuanzhen untuk menemui Anda? Tanya Liu Ziyu dengan hormat. Cukong berkata, namaku Cukong, kamu bisa datang ke Lembah Raja Pengobatan untuk menemuiku besok. Zhang Ziji berkata dalam hati, nama guru, mengapa kedengarannya familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Liu Ziyu tiba-tiba membelalakan matanya dan berkata dengan suara gemetar, Lembah Raja Obat. Lembah, Tuan Lembah. Benar sekali. Zhang Ziji menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kalau guru memiliki nama yang sama dengan guru Lembah Raja Pengobatan. Saat berbicara, Zhang Ziji tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya membelalak seperti lonceng, dan dia berteriak, Tuan, Anda sebenarnya adalah penguasa Lembah Raja Pengobatan. Tidak hanya Liu Ziyu dan Zhang Ziji yang ketakutan. Semua orang yang hadir ketakutan dan menatap Cukong dengan ketakutan di mata mereka. Itulah penguasa Lembah Yaowang. Dalam pertempuran kemarin, penguasa baru Lembah Yaowang menjadi terkenal di Tianzhenshu. Dia tidak hanya mengalahkan 3 orang sendirian, termasuk penguasa kota Tianxuang, penguasa abadi Han Feng, dan penguasa kota Suiyun, dia juga melukai pangeran teratas dinasti Iblis Tianyu, Raja Yuxue. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Semua orang yang tadi mengejek Cukong menundukkan kepala dan gemetar tak terkendali, takut kalau Cukong akan membalas dendam kepada mereka. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa Cukong tidak hanya berbicara omong kosong. Dengan kekuatan dan status Cukong, Liu Ziyu dan Zhang Ziji memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid langsungnya. Chen Chang dan anggota Lembah Xuanzhen, yang telah pulih dari keterkejutan mereka, semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Lembah Xuanzhen menghasilkan banyak uang kali ini. Dengan Cukong sebagai penguasa lembah, status Lembah Xuanzhen akan meroket 100 kali lipat, langsung melonjak dari kekuatan kelas 2 menjadi kekuatan kelas 1 teratas. Liu Ziyu dan Zhang Ziji sama-sama bersemangat. Mereka berdua awalnya memilih menjadi murid Cukong karena terkesan dengan bakatnya dalam formasi. Tanpa diduga, Cukong tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam formasi, tetapi juga dalam alkimia, dan dia juga seorang ahli tingkat atas dengan prospek tak terbatas. Diterima sebagai murid oleh Cukong bukan merupakan berkah yang diperoleh di kehidupan sebelumnya, melainkan berkah yang diperoleh oleh para leluhur secara turun-temurun. Keduanya merasa seperti kuburan leluhur mereka akan terbakar. Cukong memperhatikan ekspresi semua orang, tersenyum tipis, menatap Liu Ziyu dan Zhang Ziji, lalu berkata, ingatlah untuk datang ke Lembah Yaowang menemuiku besok. Ya, Liu Ziyu dan Zhang Ziji berkata dengan hormat. Baiklah, mundur. Cukong melambaikan tangannya dengan santai, lalu berkata kepada orang banyak, kegembiraan sudah berakhir, kalian semua boleh pergi. Selain itu, mulai sekarang, Lembah Xuanzhen berada di bawah perlindunganku. Orang yang bukan anggota Lembah Xuanzhen tidak diperbolehkan memasuki lembah tanpa izin. Mereka yang melanggar aturan akan menanggung sendiri akibatnya. Meskipun nada bicara Cukong tenang, kata-katanya dipenuhi dengan tirani yang tak terbatas. Semua orang membungkuk dan mengepalkan tangan, seraya berkata serempak, kami mengerti. Mulai sekarang,
Lembah Swanzen tidak akan lagi menjadi kekuatan kelas 2 yang sederhana seperti sebelumnya. Tidak perlu menyenangkan berbagai kekuatan untuk bertahan hidup. Merasakan perubahan sikap orang-orang kuat dari berbagai kekuatan, Chen Chang dan anggota lembah Swanzen semuanya merasakan air mata mengalir di mata mereka. Mereka telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Saat orang-orang kuat dari semua pihak pergi, hanya Cukong dan anggota lembah Swanzen yang tersisa di lembah. Cukong mengumumkan, jabatan baru wakil kepala lembah akan dibentuk, dan Chen Chang akan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di lembah. Selain itu, karena saya adalah master lembah kedokteran Raja Lembah, saya biasanya berpraktik di lembah kedokteran Raja. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang ke lembah kedokteran Raja untuk menemui saya. Sambil berbicara, Cukong mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan cincin penyimpanan lalu menyerahkannya kepada Chen Chang. Ada sejumlah sumber daya kultivasi di dalam cincin penyimpanan. Silakan gunakan. Jangan berhemat. Aku akan memberimu lebih banyak lagi saat kau sudah menggunakannya, kata Cukong dengan bangga. Terima kasih, Master Lembah. Mendengar ini, para anggota lembah Swanzen merasa sangat tersentuh. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan tidak akan pernah mengecewakan Master Lembah. Kebaikan hati guru lembah akan dikenang oleh semua orang di lembah Swanzen dan tidak akan pernah terlupakan. Kami akan berusaha keras untuk meningkatkan keterampilan kultivasi dan formasi kami, sehingga kami dapat membantu Master Lembah di masa mendatang. Semua orang di lembah Swanzen angkat bicara untuk menyatakan tekad mereka. Cukong melambaikan tangannya. Sumber daya kultivasi ini adalah sejumlah besar uang bagi semua orang di lembah Swanzen. Namun baginya, itu bukan apa-apa. Karena dia telah mengambil alih posisi Master Lembah Swanzen, dia tentu harus bersikap lebih baik kepada semua orang di lembah. Setelah melakukan semua ini, Cukong meninggalkan lembah Swanzen dan kembali ke lembah Yaowang. Cukong memanggil Yao Wuji dan menuliskan daftar benih material abadi, yang mencakup lebih dari 60 jenis. Daftar itu tidak hanya berisi benih material abadi kelas 6, tetapi juga banyak benih material abadi kelas 7 yang berharga, jadi dia perlu mengumpulkannya sesegera mungkin. Daftar benih material abadi ini ditulis oleh Cukong berdasarkan formasi abadi tingkat 6 dan tingkat 7 yang tercatat dalam warisan formasi Raja Formasi Xuanling. Ya, Yao Wuji menerima pesanan itu dan segera pergi ke kamar dagang Vientin. Setelah Cukong kembali ke halaman Master Lembah, dia memasuki lantai 5 pagoda dengan pikiran dan mulai berlatih. Pada saat yang sama, berita bahwa Cukong, sebagai seorang jenius tak tertandingi dalam seni formasi, memperoleh seluruh warisan Raja Formasi Xuanling, menjadi penguasa baru lembah Swanzen, dan menerima Liu Ziyu dan Zhang Ziji sebagai murid terdaftarnya, menyebar ke seluruh provinsi Tianchen dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua kekuatan terguncang. Dalam sekejap mata, Cukong telah berlatih di lantai 5 pagoda selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, kultivasinya berhasil menembus tahap tengah tingkat ke-9 Dewa Abadi. Alam fisik juga telah membaik. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan seorang Dewa Abadi yang kuat di tahap tengah tingkat ke-9. Jika Qi dan badan bersatu, itu akan cukup untuk melawan orang kuat di tahap tengah tingkat pertama Raja Abadi. Selain itu, dia juga berlatih 4 pedang teratai ekstrim dan Lingbo Sudu secara menyeluruh hingga ke tingkat menengah, dan kekuatan tempurnya pun meningkat lagi. Jika dia menggunakan kartu trufnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu akan cukup untuk menghentikan Raja Darah Hantu. Tepat saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, dia merasakan ada pergerakan yang tidak biasa di dalam formasi itu dan langsung menduga bahwa itu adalah Raja Baoyan dan putranya, serta Markis Jianding dan putranya, yang datang untuk menjadi muridnya. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Yao Wuji datang untuk melapor. Tuan Lembah, Raja Baoyan dan Markis Jianding telah membawa hadiah yang berlimpah untuk menjadi murid kami. Yao Wuji berkata dengan hormat. Dia sudah tahu apa yang terjadi di lembah Swanzen, dan kekagumannya terhadap Cukong telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cukong mengangguk. Setelah itu, Yao Wuji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong dengan kedua tangannya. Tuan Lembah, ini adalah benih material abadi yang kamu butuhkan. Mata Cukong berbinar, dia mengambil cincin penyimpanan itu.
Setelah kumpulan benih material abadi ini matang, keterampilan pembentukannya akan meningkat dengan cepat. Ayo pergi. Cukong membawa Yao Wuji bersamanya, meninggalkan halaman master lembah, dan menuju ruang tamu. Pada saat ini, selain Raja Baoyan dan putranya, serta Markis Jianding dan putranya, ada banyak tamu yang datang untuk menyaksikan upacara di aula resepsi, yang masing-masing memiliki status luar biasa. Lagi pula, hari ini adalah upacara pemagangan dua tuan muda dari keluarga kaya, jadi kemegahan dan upacara yang pantas tetap diperlukan. Ketika Cukong tiba di aula resepsi, semua orang segera berdiri dan memberi hormat. Cukong mengangguk dan duduk di kursi utama. Yao Wuji mengumumkan dengan lantang, upacara pemagangan telah resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Ziji dan Liu Ziyu melangkah keluar, berjalan dengan hikmat di depan Cukong, dan berlutut di tanah. Guru, saya Zhang Ziji, murid Anda. Saya membawa hadiah untuk Anda, 300.000 buah batu abadi tingkat menengah, 30 buah ramuan abadi tingkat 6, 3 buah ramuan abadi tingkat 7, dan senjata abadi tingkat rendah tingkat 6. Saya mohon Anda menerima saya sebagai murid Anda. Zhang Ziji berkata dengan keras, sambil memegang cincin penyimpanan. Mendesis. Mendengar ini, semua tamu yang menyaksikan upacara itu menarik napas dalam-dalam. Bukan berarti mereka tidak pernah mengikuti upacara pemagangan sebelumnya. Mereka juga melihat banyak peserta magang yang memberikan hadiah sebagai tanda pemagangan mereka. Tetapi saya belum pernah melihat hadiah yang begitu murah hati untuk menjadi seorang murid. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, kata-kata Liu Ziyu berikutnya membuat semua orang membuka mulut karena terkejut. Guru, saya murid Liu Ziyu. Saya membawa hadiah untuk Anda, 500.000 batu abadi tingkat menengah, 50 bahan abadi tingkat 6, 5 bahan abadi tingkat 7, dan 2 artefak abadi tingkat rendah tingkat 6. Saya mohon Anda menerima saya sebagai murid Anda, kata Liu Ziyu dengan keras, sambil memegang cincin penyimpanan. Meskipun Jianding Hou dan Bao Yanwang bernilai banyak uang, hadiah magang yang dibawa Zhang Ziji dan Liu Ziyu cukup untuk melukai Jianding Hou dan Bao Yanwang secara serius. Para tamu diam-diam memandang Markis Jianding dan Raja Baoyan, ingin melihat ekspresi mereka saat itu. Di mata para tamu, kedua pria itu pasti tampak sangat tidak bahagia setelah membayar harga yang sangat mahal untuk menjadi murid. Namun, yang tidak diduga oleh para tamu adalah bahwa Markis Jianding dan Raja Baoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak hanya tidak merasa enggan sama sekali, tetapi mereka juga berpikir bahwa selama mereka dapat memuja Cukong sebagai tuan mereka, hadiah kecil pemujaan ini tidak ada artinya. Cukong menerima cincin penyimpanan dari Zhang Ziji dan Liu Ziyu, yang berarti dia menerima permintaan mereka untuk menjadi muridnya. Bersujud, kata Yao Wuji dengan suara keras. Mendengar ini, Zhang Ziji dan Liu Ziyu segera bersujud 3 kali kepada Cukong. Dor, 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 setiap kau tahu dilakukan dengan ketulusan. Sajikan teh. Yao Wuji melanjutkan. 2 murid lembah Yaowang mendatangi Zhang Ziji dan Liu Ziyu sambil membawa nampan teh. Mereka berdua segera mengambil cangkir teh dan menyajikan teh kepada Cukong dengan penuh hormat. Cukong mengambil cangkir teh satu persatu, menyesapnya, lalu berkata, mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi muridku yang terdaftar. Aku harap kalian dapat berlatih keras dan berprestasi baik. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan kalian dari sekte kapan saja. Murid akan mengingat ajaran guru. Zhang Ziji dan Liu Ziyu berkata serempak. Pada titik ini, upacara pemagangan telah selesai sepenuhnya. Semua tamu membuka mata mereka. Upacara pemagangan ini pastinya merupakan upacara paling megah yang pernah mereka hadiri. Dengan Zhang Ziji dan Liu Ziyu menjadi murid Cukong, hubungan antara keluarga Jianding Hou, keluarga Bao Yanwang, lembah Yaowang dan lembah Xuan Zhen akan menjadi sangat dekat. Di masa mendatang, jika ada yang mau berurusan dengan salah satu di antara mereka, yang lain pasti akan datang menyelamatkan. Setelah mengantar semua tamu, hanya ayah Jianding Hou, Bao Yanwang dan putranya, serta Cukong yang tersisa di ruang resepsi. Aku akan menitipkan putraku pada Tuan Chu di masa depan. Markis Jianding mengepalkan tangannya. Bao Yanwang berkata, jika anakku berperilaku buruk, Tuan Chu dapat memukul dan memarahinya sesuka hati. Jika kamu merasa malu melakukannya, kirim seseorang untuk memberitahuku dan aku akan memukulnya.
Cukong tersenyum dan berkata, dengan dukungan dari seorang ayah yang berpikiran terbuka, saya yakin Zhang Ziji dan Liu Ziyu akan menjadi hebat di masa depan. Dia tidak mengatakan ini untuk menyanjung Markis Jianding dan Raja Baoyan, tetapi dia benar-benar mempercayainya. Dari hadiah magang yang diberikan keduanya, dapat dilihat bahwa Markis Jianding dan Raja Baoyan tidak hanya mencintai Zhang Ziji dan Liu Ziyu, tetapi juga sangat pemberani. Dengan dukungan penuh dari ayah seperti itu, jalan kultivasi Zhang Ziji dan Liu Ziyu pasti akan mulus. Dua keluarga besar kita, Lembah Yaowang dan Lembah Xuanzhen akan menjadi sekutu di masa depan. Jika Master Lembah Chu memiliki kebutuhan di masa depan, tanyakan saja kepada kami. Raja Baoyan menepuk dadanya dan berkata dengan murah hati. Raja Baoyan benar, jika Tuan Lembah Chu membutuhkan kedua keluarga kita, tolong beritahu kami. Markis Jianding berjanji. Kedua keluarga tersebut merupakan keluarga kaya raya di dinasti Jin besar, memiliki koneksi yang luas dan kekuasaan yang sangat besar. Cukong terharu saat mendengar ini, lalu berkata sambil tersenyum, kebetulan aku punya sesuatu yang ingin ku minta tolong dari kalian berdua. Mendengar ini, Raja Baoyan dan Markis Jianding buru-buru berkata, Tuan Chu, silakan bicara. Saya ingin memasuki situs ziarah abadi Dayan, kata Cukong. Setelah jatuhnya dinasti abadi Dayan, tanah suci dinasti abadi Dayan diubah menjadi wilayah rahasia untuk kultivasi dan diperintah bersama oleh dinasti abadi Dajin, dinasti iblis Tianyu, dan dinasti binatang Jinpeng. Jika Anda ingin memasuki situs ziarah abadi Dayan, Anda hanya dapat melakukannya melalui tiga kekuatan utama ini. Mendengar ini, Jian Dingho mengangguk dan berkata, dinasti abadi evolusi agung dulunya terkenal di alam abadi Beichen karena rahasia jiwanya yang kuat. Sebagai ahli pil abadi dan ahli formasi abadi, sungguh sangat bermanfaat bagi Tuan Chu Gu untuk memasuki tanah suci dinasti abadi evolusi agung. Tanah suci dibuka setiap 3 tahun sekali. Setiap kali dibuka, masing-masing dari 3 pasukan teratas memiliki kuota. Pembukaan berikutnya akan dilakukan dalam waktu setengah bulan. Ada kilatan cahaya di mata Cukong. 3 tahun bukanlah waktu yang lama bagi orang lain. Namun baginya, itu terlalu lama. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan kesempatan saat tanah suci dibuka setengah bulan lagi. Raja Baoyan menepuk dadanya dan berkata, Markis Jianding dan aku akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan Chu mendapatkan tempat. Situs ziarah abadi Dayan telah dibuka berkali-kali, dan banyak orang jenius telah memasukinya. Dengan status dan kekuatan Raja Baoyan dan Markis Jianding di dinasti abadi, mereka akan memiliki peluang besar jika mereka bergabung untuk bersaing memperebutkan tempat untuk memasuki tanah suci. Cukong mengepalkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata, terima kasih banyak, kalian berdua. Raja Baoyan melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa tidak perlu khawatir. Karena dua keluarga besar telah membentuk aliansi dengan Lembah Yaowang dan Lembah Xuanzhen, mereka akan maju bersama dan menderita bersama. Jika Cukong bisa mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kekuatannya di tanah suci dinasti abadi Dayan, kedua keluarga besar juga akan mendapatkan keuntungan darinya. Oh, Tuan Chu, ada 3 kekuatan yang perlu Anda perhatikan di masa depan. Markis Jianding berkata dengan suara yang dalam, mereka adalah keluarga Raja Angin Salju, keluarga Raja Guntur, dan keluarga Markis Perang Gila. Ketiga keluarga ini bermusuhan dengan keluarga Baoyan Wang dan keluarga Jianding Hou, dan banyak konflik telah terjadi di antara mereka. Cukong kini dekat dengan Raja Baoyan dan Markis Jianding, ada kemungkinan besar dia akan menjadi incaran ketiga keluarga itu. Cukong mengangguk setelah mendengar ini. Dia bukan kesemek lemah yang bisa diganggu siapapun. Jika Raja Feng Shui, Raja Ben Lei, dan Markis Kuangzan dengan sengaja membuat masalah, dia tidak akan keberatan membuat ketiga keluarga kuat ini menghilang dari dinasti abadi Dayan. Setelah Raja Baoyan dan Markis Jianding pergi, Cukong memerintahkan orang-orang untuk membersihkan 2 villa tempat Liu Ziyu dan Zhang Ziji menginap. Kemudian dia menyerahkan sebagian warisan formasi Raja Formasi Xuanling kepada mereka berdua, yang memungkinkan mereka memahaminya. Jika Anda memiliki masalah, Anda selalu dapat datang kepadanya. Setelah melakukan semua ini, Cukong kembali ke halaman Master Lembah, dan kemudian dengan sebuah pikiran, dia memasuki lantai 5 pagoda. Dia pertama-tama menanam benih material abadi kelas 6 dan 7 yang telah dibelinya ke dalam tanah suci, lalu duduk bersila di atas batu sumber suci dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi.
Cukong baru saja berlatih selama 4 bulan ketika latihannya terganggu. Dia merasakan pergerakan formasi tersebut, dan dengan pikiran, dia langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, baru 1 jam berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan menatap Yao Wuji di halaman. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Yao Wuji melaporkan, Tuan Lembah, Raja Feng Shui dari dinasti abadi Dayan datang berkunjung. Cukong mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Raja Salju akan datang secepat itu. Cukong tidak punya pilihan lain selain pergi ke aula resepsi lagi untuk menemui tamu tak diundang ini. Raja Feng Shui adalah pangeran tertinggi dari dinasti abadi Dayan. Kultivasinya sama dengan Raja Baoyan, dan keduanya telah mencapai tahap akhir dari tingkat kedua Raja Abadi. Akan tetapi, Raja Angin Salju memiliki urat nadi abadi dengan atribut ganda, yakni angin dan es, dan kekuatan tempurnya 1 poin lebih kuat dibandingkan Raja Api Ganas. Cukong datang ke aula resepsi dan melihat seorang pria parubaya berjubah putih, berambut perak, dan memancarkan aura dingin. Orang ini adalah Raja Angin dan Salju. Raja Feng Shui memandang Cukong dari atas ke bawah dan memujinya, Tuan Chu memang seorang jenius yang tak tertandingi. Dia telah mencapai kesuksesan seperti itu di usia yang begitu muda. Aku mengaguminya. Cukong berkata dengan tenang, aku heran mengapa Raja Feng Shui mencariku. Raja Feng Shui tersenyum dan berkata langsung, saya punya keponakan yang punya bakat bagus dalam formasi. Saya ingin meminta Guru Chu untuk menerimanya sebagai murid pribadinya. Mengenai hadiah magang, saya bisa menggandakan hadiah yang diberikan Raja Baoyan kepadamu. Hadiah yang diberikan Raja Baoyan kepada Liu Ziyu sebagai murid adalah 500.000 buah batu abadi tingkat menengah. 50 lembar material abadi kelas 6, 5 lembar material abadi kelas 7, dan 2 artefak abadi tingkat rendah kelas 6. Dan Raja Feng Shui bersedia membayar 2 kali lipat hadiah magang. Tetapi prasyaratnya adalah Cukong harus menerima keponakannya sebagai murid pribadinya. Meski harganya mencengangkan, menurut Raja Feng Shui, kesepakatan ini merupakan kemenangan yang pasti. Pertama, Cukong memperoleh seluruh warisan Raja Arai Xuanling. Menjadi murid Cukong sama saja dengan secara tidak langsung memperoleh seluruh warisan Raja Arai Xuanling. Kedua, Liu Ziyu dan Zhang Ziji hanyalah murid tetap Cukong. Jika keponakannya berhasil menjadi murid mereka, dia akan langsung menjadi murid langsung mereka. Status dan perlakuannya jauh lebih tinggi daripada Liu Ziyu dan Zhang Ziji. Pada saat itu, Raja Feng Shui dapat menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Raja Baoyan dan Markis Jianding. Keponakannya adalah murid Cukong, dan dia dapat mengandalkan statusnya sebagai murid langsung untuk dengan sengaja menekan Liu Ziyu dan Zhang Ziji, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Cukong melihat pikiran Raja Feng Shui sekilas, dan penilaiannya terhadap Raja Feng Shui turun beberapa poin. Dia menolak mentah-mentah, saya tidak punya rencana menerima murid pribadi untuk saat ini. Raja Feng Shui mengerutkan kening ketika mendengar ini, kalau begitu, biarkan keponakanku menjadi murid terdaftar. Adapun hadiah magang, itu masih lebih dari apa yang diberikan Raja Baoyan kepadamu. Cukong menolak lagi, saya sudah memiliki 2 murid terdaftar, dan saya tidak berencana untuk menerima lagi. Ketika ia menerima murid, ia tidak berfokus pada karunia magang, tetapi pada karakter mereka. Sebelum bertemu Raja Feng Shui, ia dan Yao Wuji mengetahui situasi keluarga Raja Feng Shui dan mengetahui bahwa keluarga Raja Feng Shui tidak memiliki reputasi yang baik. Mereka tidak hanya menindas orang lain dan bertindak tirani, mereka juga melakukan hal-hal kotor seperti memaksa biksu wanita menjadi kuali untuk berkultivasi. Oleh karena itu, bahkan jika Raja Feng Shui memberinya semua kekayaannya, dia tidak akan menerima keponakannya sebagai muridnya. Wajah Raja Feng Shui langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Chu, Raja Baoyan dan Markis Jianding memiliki kekuatan tertentu di dinasti abadi Yan Agung. Namun, Raja Benlei, Markis Kuangshan, dan aku adalah sekutu, dan aku memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Raja Baoyan dan Markis Jianding. Apakah kamu yakin ingin menolak kebaikanku? Ada sedikit nada ancaman dalam kata-kata Raja Feng Shui. Namun Cukong sama sekali tidak ambil pusing, dia langsung berteriak ke arah luar aula, Yao Wuji, suruh tamu itu pergi. Raja Feng Shui memandang Yao Wuji yang datang untuk mengantar para tamu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Bagus, bagus, bagus.
Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kau akan membayar harga atas pilihan bodohmu. Setelah mengatakan ini, Raja Feng Shui berbalik. Sedikit rasa jijai muncul di bibir Cukong. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya akan lebih tinggi daripada Raja Angin Salju. Baiklah kalau Raja Feng Shui mau berperilaku baik. Tetapi jika dia bersikeras mencari kemah Teihan, Cukong tidak keberatan memberinya tumpangan. Cukong kembali ke halaman Master Lembah, dan dengan pikirannya, dia memasuki lantai 5 pagoda dan melanjutkan latihannya. Kali ini, Cukong berlatih selama 12 tahun. Tingkat kultivasinya meningkat dari tahap tengah tingkat ke-9 Raja Abadi ke tahap akhir tingkat ke-9 Raja Abadi. Alam fisiknya telah mencapai ambang terobosan, sebanding dengan naga sejati tingkat atas tingkat ke-5. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan seorang dewa abadi yang kuat di akhir level ke-9. Selain itu, beberapa bahan abadi kelas 6 yang ditanam di tanah suci telah matang. Dengan bantuan warisan Raja Arai Xuanling dan kerja sama sejumlah besar material abadi kelas 6, level arai milik Cukong telah melonjak dan dia telah melangkah ke ranah Master Arai Abadi tingkat rendah kelas 6. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, dia melihat seseorang berlari tergesa-gesa ke halaman. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, 3 hari telah berlalu di dunia luar. Orang yang datang bukanlah Yao Wuji melainkan Raja Baoyan. Cukong menatap Raja Baoyan yang bergegas menghampirinya dengan raut wajah penuh permintaan maaf, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berkata dengan suara berat, "Bukankah kau sudah mendapatkan jatah untuk ziarah abadi Dayan?" Raja Baoyan mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, "Saya sudah mendapatkan tempat itu," tetapi Raja Feng Shui muncul dan langsung mengambilnya. Cukong mengerutkan kening, meskipun kekuatan Raja Feng Shui, Raja Benlei, dan Markis Kuangzan kuat, kekuatanmu dan kekuatan Markis Jianding juga tidak lemah. Dengan jatah yang sudah ada di tangan, apakah mereka masih bisa merebut makanan dari mulut harimau? Raja Baoyan menghela napas dan berkata, "Dalam keadaan normal, hal ini tidak akan terjadi." Namun kali ini, Raja Feng Shui dan 2 orang lainnya tidak berjuang demi anak-anak mereka sendiri. Mereka bergabung untuk memperjuangkan jatah Markis Arai Awan. Markis Yunzhen merupakan salah satu markis teratas di dinasti Jin Agung, dan statusnya tidak kalah dengan Markis Jianding dan Markis Kuangzan. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya pada tingkat ke-7 awal dari Dewa Abadi. Namun, tingkat keterampilan formasinya telah mencapai Master Formasi Abadi menengah tingkat 6 teratas, dan masa depannya cerah. Banyak orang optimis padanya dan percaya bahwa ia dapat menerobos ke Master Formasi Abadi tingkat 7 dan menjadi Master Formasi Abadi nomor 1 di Provinsi Tianchen. Justru karena alasan inilah Raja Feng Shui dan kedua temannya berhasil merebut kuota untuk ziarah abadi Dayan dari Raja Baoyan dan Markis Jianding. Setelah mendengarkan cerita Raja Baoyan, Cukong menyipitkan matanya sedikit dan segera mengerti bahwa ini adalah balas dendam Raja Feng Shui. Tepat saat dia tengah memikirkan tindakan balasan, Yao Wuji datang melapor dengan membawa surat tantangan. Penguasa lembah, Yun Zhenhou dari dinasti Jin Agung mengirim seseorang untuk mengirim surat tantangan, ingin bertarung dalam formasi denganmu. Cukong mengangkat alisnya, dan langsung menduga bahwa ini adalah putaran balas dendam kedua Raja Feng Shui. Dia mengambil surat tantangan itu dan membukanya untuk dibaca. Kontennya sangat sederhana. Ini adalah pertarungan antara 2 orang. Jika Cukong menang, Yun Zhenhou akan memberikan Cukong tempat untuk pergi ke Tanah Suci Ziarah Abadi Dayan. Tetapi jika Yun Zhenhou menang, Cukong harus menyerahkan semua warisan Xuan Ling Zhenwang. Ketika Raja Baoyan melihat tantangan itu, dia menjadi marah, beraninya Raja Feng Shui dan anak buahnya menginginkan warisan Raja Arai spiritual misterius di tanganmu. Mereka sedang mencari kemah Teihan. Markis Jianding dan aku telah mencatat hal ini dan akan membalasmu 10 kali lipat suatu hari nanti. Setelah oman itu, Raja Baoyan menahan amarahnya dan berkata kepada Cukong, "Tuan Chu, jangan impulsif. Meskipun kali ini Anda melewatkan pembukaan ziarah abadi evolusi besar, tetapi 3 tahun kemudian, saat Anda memasuki ziarah abadi evolusi besar berikutnya, Markis Jianding dan saya pasti akan membantu Anda mendapatkan tempat." Menurut pendapat Raja Baoyan, 3 tahun bukanlah waktu yang lama. Setelah beberapa kali mundur, semuanya akan berakhir. Namun bagi Cukong,
3 tahun di dunia luar terlalu lama. Kalau ditaruh di lantai 5 pagoda itu butuh waktu ribuan tahun. Dia tidak bisa menunggu selama itu, jadi dia segera memutuskan untuk menerima tantangan itu. Mendengar hal ini, Raja Baoyan buru-buru memberi nasihat, "Tuan Chu, ini adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Feng Shui dan anak buahnya. Anda tidak boleh tertipu. Level keterampilan formasi Yun Zhenhou telah mencapai level teratas dari seorang master formasi abadi tingkat menengah tingkat 6, dan dia memiliki reputasi besar di dunia master formasi abadi di Provinsi Tianchen. Jika Anda bersaing dengannya dalam keterampilan formasi, peluang Anda untuk menang sangat tipis." Chu Kong berkata dengan yakin, "Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan seorang Hou Yunzhen. Karena mereka ingin memberiku tempat di ziarah Yanxian Agung secara gratis, tidak ada alasan bagiku untuk menolak." Setelah mengatakan itu, Chu Kong menoleh ke arah Yao Wuji dan memerintahkan, "Katakan kepada orang yang mengirim surat tantangan untuk kembali dan memberitahu Yun Zhenhou bahwa aku telah menerima pertempuran formasi. Waktunya ditetapkan 5 hari kemudian dan lokasinya ditetapkan di lembah Xuanzhen." Ya, Yao Wuji menerima perintah itu dan berbalik untuk meninggalkan halaman. Raja Baoyan menatap Chu Kong yang sangat percaya diri dan bertanya dengan ragu, "Tuan Chu, apakah Anda benar-benar yakin bisa mengalahkan Yun Zhenhou?" "Tentu saja, 5 hari kemudian, kamu dapat membawa keluarga dan teman-temanmu ke lembah Xuanzhen untuk menyaksikan pertempuran. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa hebatnya Guru Liu Ziyu," kata Chu Kong sambil tersenyum. Meskipun level formasinya saat ini hanya setingkat master formasi abadi tingkat 6. Namun, 5 hari di dunia luar setara dengan 20,5 tahun di lantai 5 pagoda, yang cukup baginya untuk meningkatkan level formasinya ke master formasi abadi tingkat tinggi kelas 6. Ketika Raja Baoyan mendengar kata-kata Chu Kong, dia tertawa terbahak-bahak, "Hebat. Aku sudah menantikannya." Hadiah yang diberikan Liu Ziyu kepada gurunya adalah yang terbaik di seluruh provinsi Tianchen. Meskipun semua uang yang dikeluarkan berasal dari kantong Raja Baoyan sendiri, banyak orang dalam keluarga yang mensibir magang ini dan menunggu untuk melihat diri mereka menjadi bodoh. Jika Chu Kong benar-benar dapat mengalahkan Yun Zhenhou, ahli formasi terkenal dalam duel formasi 5 hari kemudian, dia pasti akan menamparkan wajah orang-orang itu. Bukan hanya itu saja, Raja Feng Shui dan yang lainnya yang telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan harga yang mahal untuk memenangkan tempat di situs ziarah abadi Dayan mungkin akan sangat marah hingga mereka muente darah. Setelah Raja Baoyan pergi, Chu Kong kembali ke rumah, dan dengan pikirannya, dia memasuki lantai 5 pagoda dan mengabdikan dirinya pada latihan formasi. Pada saat yang sama, dengan promosi yang disengaja dari Raja Feng Shui, Raja Benlei, dan Markis Kuangzan, berita bahwa Chu Kong dan Markis Yunzhen akan melakukan duel susunan dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi Tianchen. Semua pasukan telah memutuskan untuk pergi ke lembah Xuanzhen untuk menyaksikan pertempuran dalam 5 hari. Mari kita lihat apakah Chu Kong, sang kuda hitam, lebih kuat, atau Yun Zhenhou yang lebih baik. Menara Kekacauan Cinta, tentu saja, lebih dari 90% pasukan percaya bahwa pemenang pertarungan formasi ini pastilah Yun Zhenhou. Di mata semua orang, Chu Kong telah mencapai tingkat pencapaian yang tinggi dalam kultivasi dan alkimia. Tidak peduli seberapa luar biasanya bakatnya dalam formasi, masih butuh waktu untuk berkembang. Di usia Chu Kong, mampu menjadi master formasi abadi tingkat rendah tingkat 6 sudah bisa disebut keajaiban. Benar-benar mustahil untuk melampaui Yun Zhenhou. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Chu Kong telah berlatih di lantai 5 pagoda selama 20,5 tahun. Benih-benih material abadi yang ditanam di tanah suci semuanya telah matang. Selama 20,5 tahun ini, Chu Kong mengandalkan bimbingan warisan Raja Arai Xuanling dan berlatih dengan sejumlah besar material abadi. Keterampilan arainya meningkat pesat dan dia secara resmi memasuki ranah Master Arai Abadi tingkat tinggi kelas 6. Tidak hanya itu, kekuatan jiwanya juga meningkat pesat, dan dia mencapai kemajuan pesat di alam jiwa abadi tingkat ke-7. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan jiwa Chu Kong telah mencapai tempat pertama di dunia para ahli pil abadi dan ahli formasi abadi di alam abadi Beichen. Sudah hampir waktunya menuju lembah Xuanzhen. Chu Kong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 5 hari telah berlalu di dunia luar. Chu Kong berjalan keluar dari halaman Master Lembah dan melihat Yao Wuji, Liu Ziyu,
Zhang Ziji dan yang lainnya, yang sudah menunggu di luar halaman. Cukong tidak membuang-buang kata. Dia melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan perahu peri, dan membawa semua orang menjauh dari lembah Yaowang dan bergegas menuju lembah Xuanzhen. Lembah Xuanzhen sangat ramai hari ini, tamu-tamu berdatangan tak henti-hentinya, mereka semua ada di sini untuk menyaksikan pertempuran. Namun para tamu tidak langsung masuk ke lembah seperti yang mereka lakukan sebelumnya, melainkan menunggu dengan patuh di luar lembah. Karena Cukong pernah meninggalkan pesan, yang bukan anggota lembah Xuanzhen tidak diperbolehkan memasuki lembah tanpa izin. Pelanggar akan menanggung konsekuensinya dengan risiko mereka sendiri. Meskipun semua orang memiliki keraguan mengenai tingkat keterampilan formasi Cukong, mereka yakin bahwa dia pasti akan kalah dalam pertarungan formasi hari ini. Namun tidak seorang pun meragukan kemampuan bertarung Cukong. Setelah semua orang menunggu dengan sabar selama beberapa saat, mereka melihat sebuah perahu peri melaju ke arah mereka dari langit yang jauh. Buka lembah untuk menyambut tamu. Suara dingin Cukong terdengar. Para pengikut lembah Xuanzhen segera membuka gerbang, menyambut para tamu ke dalam lembah, dan membawa mereka ke lapangan pertunjukan. Lapangan latihan, sebagaimana tersirat dalam namanya, merupakan tempat yang khusus digunakan untuk melatih formasi. Cukong menyimpan perahu abadi dan datang ke tengah lapangan pertunjukan. Seorang pria parubaya dengan wajah bangga melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan ke sisi berlawanan dari Cukong. Orang ini adalah Yun Zhenhou. Tuan Chu, belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan lagi begitu pertempuran formasi dimulai, kata Yun Zhenhou dengan arogan. Cukong tersenyum menghine, aku juga memberikan kalimat ini kepadamu. Mendengar ini, wajah Yun Zhenhou menjadi gelap dan dia mendengus dingin, karena kamu ingin disiksa, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pertempuran formasi secara langsung. Peraturannya sangat sederhana. Kamu dan aku akan membentuk formasi peri dan membiarkan orang lain menerobosnya. Siapapun yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk menerobos formasi akan menang. Cukong mengangguk, tidak keberatan dengan aturan pertempuran. Aku akan membiarkanmu menyiapkan formasi terlebih dahulu, agar yang lain tidak mengatakan bahwa aku menindasmu, kata Yun Zhenhou dengan bangga. Cukong berkata dengan tenang, kamu adalah tamu, jadi kamu harus diizinkan untuk mengatur formasi terlebih dahulu. Jika aku mengatur formasi terlebih dahulu, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Meskipun nada bicara Cukong tenang, kata-katanya dipenuhi keyakinan tak terbatas. Ketika Yun Zhenhou mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Dia telah merajalela di dunia master formasi abadi selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat pemuda yang begitu merajalela. Hari ini, dia pasti akan memberi Cukong pelajaran. Biarkan Cukong mengerti siapa jenius sebenarnya dalam formasi. Saya melihat Yun Zhenhou mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan jiwanya. Ledakan. Kekuatan jiwa yang agung melonjak keluar dari badannya, dan tekanan jiwa yang mengerikan menyapu ke segala arah. Sebagai tokoh terkenal di dunia ahli susunan abadi, alam jiwa Yun Zhenhou telah mencapai puncak tingkat ke-6 jiwa abadi, dan ia telah mengolah rahasia jiwa yang kuat, membuat tekanan jiwa yang dipancarkannya semakin kuat. Di bawah kekuatan penuh Yun Zhenhou, kekuatan jiwa yang agung menguraikan jejak misterius dalam kehampaan. Butuh waktu 1 jam penuh, dan diagram formasi peri misterius akhirnya dibangun. Kemudian, Yun Zhenhou melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan selusin material abadi kelas 6 dari cincin penyimpanan. Dia menempatkannya di posisi tertentu dan kemudian perlahan-lahan menggabungkannya dengan diagram formasi abadi yang dibangun. Setengah jam kemudian, semua material abadi kelas 6 dan diagram formasi abadi akhirnya terintegrasi sepenuhnya. Formasi 1000 pedang langit ungu, mulai. Yun Zhenhou mengeluarkan raungan keras. Begitu kata-kata itu terucap, 4 sinar cahaya ungu muncul dari tanah dan melesat ke langit. Saat berikutnya, keempat sinar cahaya itu berubah menjadi perisai cahaya ungu besar, yang menutupi sebagian besar arena pertunjukan, memancarkan guntur dan kekuatan pedang yang mengerikan. Formasi 1000 pedang Zixiao adalah formasi abadi tingkat menengah tingkat 6. Formasi abadi ini dipenuhi dengan kekuatan guntur dan energi pedang, dan dapat memadatkan ribuan pedang abadi petir dengan kekuatan yang menakjubkan. Bahkan seorang raja abadi yang kuat di tingkat kelima harus berhati-hati dalam menghadapinya.
Silakan masuk. Yun Zhenhou melirik Cukong dan berkata dengan nada provokatif. Cukong tersenyum menghina dan melangkah langsung ke formasi 1000 pedang Zixiao. Ledakan. Seketika itu juga terdengar gemuruh guntur. Meskipun para tamu tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam formasi abadi, tetapi dia dapat merasakan pedang petir itu mengembun dan keluar, membawa kekuatan yang sangat besar dan membunuh Cukong. Konon, formasi 1000 pedang langit ungu adalah formasi abadi terkuat yang dikuasai Yun Zhenhou. Meskipun Master Lembah Chu sangat kuat, formasi 1000 pedang langit ungu adalah formasi abadi tingkat menengah ke-6. Menurut pendapatku, Master Lembah Chu hanya bisa bertahan paling lama setengah jam sebelum dia dikalahkan. Sudah terlalu lama, kurasa Master Chu hanya bisa bertahan selama setengah jam. Mendengarkan diskusi para tamu di sekitarnya, Raja Feng Shui, yang berdiri di depan kerumunan, memiliki senyum puas di wajahnya. Dia melirik Raja Baoyan dan Markis Jianding, yang sedang menyaksikan pertempuran bersama kerabat dan teman-teman mereka tidak jauh dari sana, dan tertawa. Ini pertama kalinya aku melihat sekelompok orang datang untuk menonton lelucon sekutu mereka. Raja Baoyan mendengus dingin, pertempuran formasi baru saja dimulai, dan masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah. Raja Benlei, yang berdiri di samping Raja Feng Shui, mensibir, apakah kamu benar-benar berpikir Cukong dapat mengalahkan Yun Zhenhou? Tentu saja, kata Jianding Hou. Mendengar ini, Kuang Zhanhou memutar matanya dan berkata dengan nada provokatif, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhannya adalah 1 juta batu abadi kelas menengah. Jika Cukong menang, Raja Feng Shui, Raja Benlei, dan aku akan mengeluarkan total 1 juta batu abadi kelas menengah dan memberi kalian berdua kompensasi. Namun, jika Yun Zhenhou menang, kalian berdua akan mengeluarkan total 1 juta batu abadi kelas menengah dan memberi kami 3 kompensasi. Beranikah kalian? Mendengar ini, Raja Feng Shui dan Raja Benlei segera melemparkan pandangan kagum ke arah Markis Kuangsan. Meskipun ada 3 orang di pihak mereka, jika 1 juta batu abadi kelas menengah dibagi rata, setiap orang hanya bisa mendapatkan lebih dari 330.000 buah. Tapi jangan sia-siakan batu abadi yang Anda dapatkan secara gratis. Raja Feng Shui sengaja memprovokasi mereka, jika kalian tidak berani bertaruh, itu berarti kalian bersalah, dan kalian tidak berpikir Cukong bisa menang. Mendengar ini, Raja Baoyan dan Markis Jianding menggertakkan gigi dan berkata, kami menerima taruhan ini. Itu hanya 1 juta batu abadi tingkat menengah. Seperti kata pepatah, lebih baik kalah dalam pertempuran daripada kalah dalam rakyat. Bahkan jika Cukong benar-benar mungkin kalah, sebagai sekutu, mereka berdua harus membantu Cukong mempertahankan mukanya. Ketika Raja Feng Shui, Raja Benlei, dan Markis Kuangsan melihat kedua pria itu menerima taruhan, mereka semua menunjukkan ekspresi keberhasilan di wajah mereka. Para kerabat dan teman Raja Baoyan serta Markis Jianding sudah merasa sangat tidak puas dengan Liu Ziyu dan Zhang Ziji yang menjadi murid Cukong. Melihat Raja Baoyan dan Markis Jianding akan menginvestasikan 1 juta batu abadi tingkat menengah, matanya dipenuhi dengan kebencian. Tepat saat mereka hendak mengeluh, tiba-tiba terdengar suara benda pecah. Retakan. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul pada penghalang formasi 1000 pedang Zixiao. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, suara retakan lain terdengar. Penghalang formasi abadi yang kokoh hancur, dan formasi 1000 pedang Zixiao yang kuat berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Cukong melangkah keluar, tanpa cedera. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka tiba-tiba terbelalak dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Cukong benar-benar keluar dari formasi. 1 batang dupa. Dari saat Master Lembah Chu memasuki formasi 1000 pedang Zixiao hingga saat dia keluar dari formasi, hanya butuh 1 batang dupa. Markis Jianding berteriak dengan penuh semangat. Perkataannya bagaikan guntur, meledak di telinga setiap orang dan membangunkan semua orang dari keterkejutannya. Ya dewa, apakah aku sedang bermimpi? Formasi 1000 pedang langit ungu adalah formasi abadi tingkat menengah tingkat 6, tetapi Master Lembah Chu menghancurkannya hanya dengan 1 batang dupa. Mungkinkah keterampilan formasi Master Chu telah mencapai level Master Formasi Abadi tingkat tinggi kelas 6? Menurut pendapatku, kemenangan pertempuran formasi ini pasti akan menjadi milik Master Chu. Seruan terdengar satu demi satu.
Semua orang mengira bahwa Cukong hanya dapat bertahan dalam formasi 1000 pedang Zixiao paling lama setengah jam sebelum dikalahkan. Hasilnya, Cukong tidak hanya berhasil keluar dari formasi, tetapi juga berhasil keluar hanya dalam sekejap mata, dan tidak terluka. Hasil seperti itu segera mengubah sikap para penonton. Para kerabat dan teman Raja Baoyan dan Markis Jianding, yang hendak mengeluh bahwa Liu Ziyu dan Zhang Ziji telah memilih tuan yang salah, kini semuanya tutup mulut. Raja Baoyan dan Markis Jianding merasa sangat bahagia ketika melihat ekspresi mereka. Menghancurkan formasi dengan cepat bukan berarti level formasinya tinggi. Mungkin Cukong memiliki harta rahasia yang kuat di tangannya, atau dia menggunakan cara yang memalukan. Raja Feng Shui mendengus dingin. Ada kemarahan di mata Raja Baoyan. Saat dia hendak membantah Raja Feng Shui, dia melihat Cukong melambaikan tangannya. Seperti kata pepatah, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Daripada membuang-buang kata, lebih baik melanjutkan perjuangan. Fakta-fakta ini akan memberikan tamparan di wajah Raja Feng Shui. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar dari badan Cukong, seperti tsunami yang menggemparkan, melanda seluruh dunia. Para kultivator dengan kekuatan jiwa yang lebih lemah tidak dapat menahan tekanan jiwa ini dan langsung terjepit ke tanah. Dibandingkan dengan Cukong, kekuatan yang baru saja dilepaskan Yun Zhenhou tidak lebih dari kurcaci jika dibandingkan dengan raksasa, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Jiwa abadi tingkat ke-7. Wajah Yun Zhenhou berubah. Raja Feng Shui memiliki firasat buruk di hatinya, apakah tingkat formasi Cukong benar-benar lebih tinggi dari Yun Zhenhou? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, pikiran itu langsung dipadamkan oleh Raja Feng Shui. Tidak mungkin, Yun Zhenhou adalah ahli formasi abadi tingkat menengah tingkat 6. Kecuali jika level formasi Cukong mencapai tingkat ahli formasi abadi tingkat tinggi tingkat 6. Kalau tidak, Yun Zhenhou pasti akan memenangkan duel formasi ini. Raja Feng Shui menghibur dirinya sendiri. Sayangnya, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Di bawah upaya penuh Cukong, kekuatan jiwa yang menakutkan mulai membangun diagram formasi peri di kehampaan. Setelah lebih dari 1 jam, diagram formasi abadi selesai dibangun. Segera setelah itu, Cukong mengeluarkan lebih dari 20 material abadi kelas 6 yang berharga dari cincin penyimpanannya, menatanya sesuai posisi tertentu, lalu mengaktifkan diagram formasi abadi untuk menyatu dengan material abadi. Ketika mereka telah menyatu sempurna, raungan naga yang memekakan telinga dan teriakan burung phoenix yang amat keras tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Segera setelah itu, perisai es dan api mengembun dan menyelimuti sebagian besar arena pertunjukan. Di dalam perisai es dan api, naga api sejati dan burung phoenix es menyatu, memancarkan kekuatan api dan es yang amat mengerikan. Formasi abadi tingkat tinggi tingkat 6, formasi naga dan phoenix es dan api, bagaimana ini mungkin? Yun Zhenhou membelalakan matanya dan berteriak dengan suara yang hilang. Ekspresi wajah Raja Feng Shui tiba-tiba berubah sangat jelek. Jika Cukong benar-benar membentuk formasi abadi tingkat tinggi tingkat 6, maka rencananya akan gagal. Dia tidak hanya gagal mendapatkan warisan lengkap dari Raja Arai Xuanling, dia juga kehilangan kesempatan untuk memasuki ziarah abadi Dayan. Selain itu, kamu akan dihukum oleh orang besar itu. Dia menahan kepanikannya dan menganalisis, Markis Yunzhen, jangan panik. Anak ini memiliki jiwa yang kuat. Formasi abadi di depan kita ini mungkin bukan formasi es, api, naga, dan phoenix yang sebenarnya. Mungkin itu hanya ilusi misterius. Mendengar ini, Yun Zhenhou mengangguk, percaya bahwa ini memang suatu kemungkinan. Meskipun dia tidak merasakan fluktuasi ilusi apapun dari formasi naga es dan api serta phoenix. Tetapi dia sama sekali tidak percaya bahwa Cukong, seorang pemuda dari provinsi Dichen, memiliki keterampilan formasi tingkat lebih tinggi daripadanya. Ini pasti ilusi. Ini pasti ilusi. Yun Zhenhou menghipnotis dirinya sendiri. Dia melangkah ke formasi naga dan phoenix es dan api, ingin mengungkap metode Cukong dan memenangkan duel formasi. Namun yang menyambutnya bukanlah ilusi, melainkan kekuatan mengerikan dari sayap naga dan phoenix. Terdengar suara lolongan yang menyedihkan. Yun Zhenhou bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam keras penghalang formasi abadi. Jika diperhatikan lebih seksama, badannya berlumuran darah, tulang-tulangnya patah, dan napasnya sangat lemah.
Dia bahkan tidak bisa berdiri. Cukong melambaikan tangannya dengan santai dan melemparkan Yun Zhenhou yang seperti gugup Mahtei ke dalam formasi naga dan Phoenix es dan api. Jika dia dibiarkan tinggal di dalam lebih lama lagi, dia akan Mahtei di saat berikutnya. Para penonton menatap Yun Zhenhou yang menderita dengan mulut ternganga, terlalu terkejut untuk berbicara. Fakta telah membuktikan bahwa formasi abadi yang dibentuk Cukong bukanlah ilusi, melainkan formasi abadi tingkat tinggi tingkat 6 yang nyata, formasi naga dan Phoenix es dan api. Pertempuran formasi telah diputuskan, dan pemenangnya adalah Master Lembah Chu. Raja Baoyan berteriak dengan gembira. Alun-alun yang tadinya sunyi, tiba-tiba menjadi ramai. Master formasi abadi tingkat tinggi tingkat 6. Hari ini, aku benar-benar telah membuka mataku. Ada desas-desus bahwa Master Chu adalah seorang jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Awalnya aku tidak percaya, tetapi sekarang aku percaya. Dibandingkan dengan Tuan Chu, para jenius dan penjahat di Provinsi Tianchen itu sama sekali tidak layak disebut. Raja Baoyan dan Markis Jianding sangat beruntung karena putra-putra mereka bisa memuja Master Chu sebagai guru mereka. Sungguh patut diirikan. Ekspresi Raja Feng Shui tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka kalau tingkat formasi milik Cukong bahkan lebih kuat dari milik Yun Zhenhou. Itu adalah master formasi abadi tingkat tinggi kelas 6. Melihat seluruh provinsi Tianchen, hanya ada segelintir formasi abadi tingkat tinggi kelas 6. Cukong baru berusia beberapa tahun, tetapi prestasinya dalam formasi telah mencapai tingkat yang tinggi. Jika dia diberi beberapa tahun lagi untuk berkembang, apa yang akan terjadi? Awalnya, Raja Feng Shui tidak begitu mengerti mengapa orang penting itu memintanya mencari alasan untuk menyerang Cukong. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Dengan bakat mengerikan yang dimiliki Cukong, jika dia dibiarkan terus berkembang, dia akan menjadi masalah besar. Pemenangnya sudah ditentukan. Berdasarkan taruhan, tempat untuk memasuki tanah suci abadi Dayan adalah milikku. Cukong menatap Yun Zhenhou dan berkata dengan ringan. Hati Yun Zhenhou berdarah. Dalam pertempuran formasi ini, dia tidak hanya ditampar di depan umum, dia juga kehilangan kesempatan untuk memasuki ziarah abadi Dayan. Dapat dikatakan bahwa dia kehilangan istri dan pasukannya. Dia benar-benar ingin gagal membayar utangnya. Namun, orang-orang kuat dari berbagai kekuatan hadir, jadi dia tidak dapat menyangkal utangnya meskipun dia menginginkannya. Dia hanya dapat menyerahkan token itu dengan enggan. Itu adalah token perunggu yang dibuat khusus dengan 3 karakter abadi terukir di atasnya, yaitu Jin, Yu dan Peng, yang mewakili dinasti abadi Jin Agung, dinasti Iblis Tianyu dan dinasti binatang Jin Peng. Token perunggu ini disempurnakan bersama oleh 3 kekuatan teratas, dan 3 karakter abadi di dalamnya mengandung kekuatan yang berbeda. Hanya dengan memegang token ini seseorang dapat membuka larangan yang dibuat oleh 3 kekuatan teratas dan memasuki tanah suci dinasti abadi Dayan. Raja Feng Shui melintas ke sisi Markis Yun Zhen yang terluka parah, mengangkatnya, dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Raja Baoyan tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan puas, Raja Feng Shui tampaknya telah melupakan pertaruhan di antara kita. Wajah Raja Feng Shui menjadi gelap, dan dia berbalik menatap Markis Kuangsan, matanya dipenuhi amarah. Ini semua salah Markis Kuangsan. Dia bersikeras bertaruh dengan Raja Baoyan dan Markis Jianding. Sekarang setelah saya kalah taruhan, saya tidak hanya harus membayar uang, tetapi yang lebih penting, saya kehilangan muka. Raja Feng Shui telah lupa bahwa ketika Markis Kuangsan mengusulkan taruhan tadi, dia telah memberikan tatapan memuji Markis Kuangsan, berpikir bahwa Markis Kuangsan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Raja Angin dan Salju, Raja Petir, dan Markis Meteor mengeluarkan total 1 juta batu abadi tingkat menengah, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang, tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Dengan kepergian Raja Feng Shui dan lainnya, pertempuran formasi berakhir. Orang-orang kuat dari berbagai kekuatan maju satu demi satu dan mencoba mendekati Cukong. Ada juga banyak orang yang menyanjung Raja Baoyan dan Markis Jianding, dan iri pada putra mereka karena mampu menjadi murid Cukong. Para kerabat dan teman Raja Baoyan dan Markis Jianding memiliki perubahan 180 derajat dalam sikap mereka. Tidak seorang pun berpikir bahwa hadiah yang diberikan oleh Liu Ziyu dan Zhang Ziji untuk menjadi murid mereka mahal lagi, dan semua orang berpikir bahwa itu sepadan dengan uangnya. Cukong, Raja Baoyan, dan Markis Jianding menangani situasi tersebut sebentar,
lalu menyerahkannya kepada Chen Chang. Setelah pertempuran formasi ini, pengaruh lembah Xuanzhen niscaya akan naik ke tingkat baru dan kembali ke kejayaannya sebelumnya. Di masa depan, lembah Xuanzhen akan memiliki banyak kesempatan untuk berhadapan dengan berbagai kekuatan. Inilah saat yang tepat bagi Chen Chang untuk beradaptasi terlebih dahulu. Tuan Gucu, Raja Feng Shui dan dua orang lainnya adalah orang-orang yang pendendam. Mereka menderita kerugian besar dalam pertempuran formasi ini, dan mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kata Markis Jianding. Chu Kong mengangguk. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, jika Raja Feng Shui dan dua orang lainnya mencari kemah Teihan, dia tidak akan keberatan meregangkan ototnya dan mengirim mereka pergi. Raja Baoyan berkata, 10 hari dari sekarang akan menjadi hari ketika Tanah Suci Dinasti Abadi Yan Agung akan dibuka. Sejauh yang aku tahu, orang yang mendapat jatah dari dinasti Iblis Tian Yu adalah Raja Jiwa Kegelapan, dan orang yang mendapat jatah dari dinasti binatang Jin Peng adalah Raja Ular Yin. Pria dan binatang ini sama-sama terkenal di Tianquanzu, dan mereka mempraktikkan rahasia jiwa yang jahat. Tuan Chu harus berhati-hati saat memasuki situs ziarah abadi Yan Agung. Raja Jiwa Gelap, pangeran tertinggi dari dinasti Iblis Tian Yu, telah mencapai tahap awal alam Raja Abadi tingkat kedua, dan kekuatan jiwanya baru saja memasuki alam jiwa abadi tingkat ketujuh. Kekuatan tempur terkuat bahkan lebih kuat dari Raja Darah Hantu. Raja Ular Yin, pangeran teratas dari gelombang binatang Peng Emas, adalah ular darah Yin Langit, pemimpin di antara binatang peri tingkat rendah tingkat ke-6. Kekuatan jiwanya jauh melampaui binatang peri dari tingkat yang sama, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Raja Jiwa Kegelapan. Chu Kong mengangguk dan menuliskan informasi yang diberikan oleh Raja Baoyan. Setelah itu, Chu Kong meninggalkan lembah Xuanzhen dan kembali ke lembah Yaowang untuk memulai retretnya. Dia menolak perekrutan Raja Iblis Tian Yu, dan Raja Iblis Tian Yu pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengambil tindakan di ziarah abadi Dayan. Jadi dia menduga bahwa Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin kemungkinan besar akan bergabung. Demi menjamin keselamatannya, dan agar dapat memperoleh 100% konten latihan selanjutnya dari seni pemurnian jiwa evolusi agung, dia harus memanfaatkan waktu dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Tepat saat Chu Kong memasuki tingkat kelima pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dinasti Iblis Tian Yu, ibu kota kekaisaran, tempat rahasia untuk berkultivasi. Ketika Raja Iblis Tian Yu menerima berita dari dinasti abadi Jin Agung, matanya sedikit menyipit dan cahaya dingin melintas di matanya. Sepertinya aku telah meremehkan Chu Kong. Raja Iblis Tian Yu berkata dengan muram, bakat seperti itu harus dimusnahkan sepenuhnya sebelum dia dewasa. Raja Iblis Langit Neter memanggil Raja Darah Neter dan memerintahkan, pertama, kau harus segera pergi ke dinasti binatang Golden Peng dan memberitahu Raja Binatang Golden Peng tentang situasi Chu Kong. Biarkan Raja Ular Yin dan Raja Jiwa Kegelapan bekerja sama untuk menjaga Chu Kong di dinasti abadi Yan Agung selamanya. Kedua, pindahkan 10.000 jiwa ke Raja Jiwa Kegelapan, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan seluruh kekuatannya. Setelah 10 hari, Chu Kong harus dibunuh. 10.000 makhluk hidup yang disebutkannya bukanlah 10.000 manusia biasa. Sebaliknya, mereka adalah 10.000 kultivator yang kultivasinya telah mencapai alam surgawi abadi atau lebih tinggi. Untuk membunuh Chu Kong, Raja Iblis Tian Yu menghabiskan banyak uang. Ya, Raja Darah Hantu menerima perintah dan berbalik untuk meninggalkan alam kultivasi rahasia. Setelah menerima berita tersebut, Raja Binatang Peng Emas juga mengirimkan sejumlah besar sumber daya pelatihan kepada Raja Ular Yin, yang memungkinkannya meningkatkan kekuatannya sepenuhnya. Chu Kong harus dibunuh di Tanah Suci Dinasti Abadi Dayan. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, Chu Kong telah berlatih di tingkat kelima pagoda selama 41 tahun. Hancurkan untukku, diikuti dengan teriakan keras. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak dari badan Chu Kong, menyapu seluruh lantai 5 pagoda. Dengan bantuan sejumlah besar batu abadi kelas menengah dan pil abadi, kultivasi Chu Kong berhasil menembus ke tahap akhir tingkat pertama Raja Abadi. Alam fisiknya juga memasuki tingkat ke-6 awal alam badan abadi, dan dia tinggal di alam ini selama beberapa waktu. Kekuatan badan fisiknya saja sudah cukup untuk menghancurkan pria kuat di tahap akhir level pertama Raja Abadi. Sekarang,
Bahkan jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia dapat bertarung melawan Raja Darah Hantu dan Raja Angin dan Salju hanya dengan mengandalkan kesatuan ki dan badannya. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya, kualitas pedang Longtian, senjata ajaib penyelamat hidupnya, juga ikut ditingkatkan menjadi pedang abadi menengah level 6, dan kekuatannya pun meningkat beberapa kali lipat. Selain peningkatan kultivasi dan alam fisiknya, alam jiwa Cukong juga mencapai puncak jiwa abadi tingkat ke-7. Selain itu, Cukong juga telah mengolah teratai pedang 4 ekstrim dan Lingbo Sudu secara menyeluruh hingga ke tingkat menengah, dan telah mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan formasi teratai pedang 4 ekstrim yang sederhana. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya sekarang, bahkan Raja Abadi tingkat ketiga pun tidak akan menjadi lawannya. Sudah hampir waktunya. Sudah waktunya berangkat ke situs ziarah abadi Dayan, kata Cukong dalam hati. Dengan pikirannya, dia langsung meninggialkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 10 hari telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari pembukaan situs ziarah abadi Dayan. Cukong keluar dari ruangan, melayang ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, dan bergegas menuju ke arah tanah suci abadi Dayan. Setelah beberapa jam, Cukong tiba di sebuah gunung yang menjulang tinggi hingga ke awan. Puncak ini disebut Puncak Dayan dan merupakan tempat suci dinasti abadi Dayan. Pada saat ini, banyak orang kuat berkumpul di sekitar Puncak Dayan, termasuk Raja Baoyan dan Markis Jianding. Mereka berdua datang ke sini khusus untuk mendukung Cukong. Tiba-tiba, Cukong mengerutkan kening, merasakan dua tatapan jahat sedang menatapnya. Cukong menoleh dan melihat seorang pria berjubah hitam dengan rongga mata cekung dan wajah muram, serta seekor binatang peri berkepala ular dan berbadan manusia, memancarkan aura dingin dan yin. Raja Baoyan memperkenalkan lewat transmisi suara, pria berjubah hitam itu adalah Raja Jiwa Kegelapan dari dinasti Iblis Tianyu. Binatang abadi berkepala ular dan berbadan manusia itu adalah jaring ular perak dari dinasti binatang Jinpeng. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Dilihat dari sikap manusia dan binatang itu, mereka pasti telah menerima perintah untuk membunuhnya. Ini tidak sulit untuk dipahami. Sebagai penguasa kekuatan lurus Lembah Yaowang dan Lembah Xuanzhen, meskipun ia tidak bergabung dengan dinasti abadi Dajin, ia memiliki hubungan dekat dengan dua raja dan pangeran dari dinasti abadi Dajin. Di masa depan, sangat mungkin dia akan menjadi ancaman serius bagi dinasti Iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng. Jika Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng ingin membunuhnya, pembukaan tanah suci abadi Dayan akan menjadi kesempatan yang sempurna. Sudut mulut Cukong sedikit melengkung. Jika 10 hari yang lalu, Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin mungkin akan menjadi ancaman baginya. Tetapi sekarang, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak dapat menjadi tandingannya. Alangkah baiknya jika mereka bertiga tidak bertemu di tanah suci. Kalau mereka bertemu dan terjadi peperangan, yang pasti mati adalah Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin. Setelah semua orang menunggu dengan sabar beberapa saat, Puncak Dayan tiba-tiba berguncang hebat. Ledakan. Segera setelah itu, gelombang jiwa aneh menyapu keluar. Kehampaan itu beriak karena ombak, dan sebuah gerbang kehampaan besar muncul di puncak-puncak Dayan. Ada batasan kuat di sekitar gerbang kekosongan, dan bahkan orang kuat di akhir level keempat Raja Abadi tidak dapat menembusnya. Pada saat ini, Raja Jiwa Gelap membalik tangannya dan mengeluarkan token khusus dari cincin penyimpanan. Ini adalah token untuk memasuki situs ziarah abadi Dayan. Raja Jiwa Gelap memegang token di tangannya, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat ke gerbang kehampaan. Melihat ini, Raja Ular Yin dan Cukong juga mengeluarkan token mereka dan memasuki gerbang kekosongan. Tanah suci dinasti abadi Dayan sebenarnya adalah wilayah rahasia yang sangat luas untuk kultivasi. Wilayah ini diciptakan oleh penguasa dinasti abadi Dayan yang paling kuat, dengan mengandalkan lingkungan geografis yang istimewa dan sejumlah besar harta karun alam. Ketika dinasti abadi Dayan berdiri, hanya orang-orang kuat yang telah mencapai prestasi militer besar bagi dinasti abadi yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci dan bersaing memperebutkan peluang. Cukong, Raja Jiwa Gelap, dan Raja Ular Yin secara acak diteleportasi ke tiga penjuru tanah suci begitu mereka memasuki gerbang kekosongan. Jika Anda ingin memperoleh peluang besar dan keberuntungan besar, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk mencapai menara jiwa di pusat tanah suci.
Cukong melihat sekelilingnya dan mendapati dirinya berada dalam kabut tebal yang aneh. Apakah ini kabut jiwa? Cukong mengangkat alisnya. Situs ziarah abadi Dayan telah dibuka berkali-kali, dan banyak orang jenius telah memasukinya. Oleh karena itu, banyak kekuatan besar yang menyadari situasi di Tanah Suci. Sebagai raja dan markis tertinggi dari dinasti Jin Agung, Raja Baoyan dan Markis Jianding tentu saja memiliki banyak informasi. Mereka berdua memilah informasi dan mengirimkannya ke lembah Yaowang. Ada 3 bahaya di situs ziarah abadi Dayan. Mereka adalah kabut jiwa, binatang jiwa, dan menara jiwa. Yang disebut kabut jiwa adalah kabut aneh yang dilihat Cukong sekarang. Ia tidak hanya dapat memblokir deteksi jiwa biksu, tetapi juga mengikis kekuatan jiwa biksu. Jika seorang kultivator tidak dapat menemukan rute yang benar ke depan dan berdiam dalam kabut jiwa untuk waktu yang lama, kemungkinan besar kekuatan jiwanya akan habis dan ia harus meninggalkan Tanah Suci. Binatang jiwa merupakan jenis binatang abadi khusus yang dibiarkan di Tanah Suci ziarah abadi Dayan. Meskipun kecerdasannya tidak tinggi, ia memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan sangat berbahaya. Beberapa makhluk jiwa bahkan memegang senjata jiwa di tangan mereka, mampu mengancam Raja Abadi yang kuat di tingkat kedua. Tentu saja, makhluk jiwa merupakan bahaya sekaligus peluang. Jika binatang jiwa dapat dibunuh, ramuan batinnya mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk mengolah dan meningkatkan alam jiwa. Selain itu, jika binatang jiwa yang mengendalikan Horcrux dapat dibunuh, Horcrux di tangannya tentu saja milik orang yang membunuhnya. Menara jiwa merupakan inti seluruh Tanah Suci, berdiri di tengah-tengah Tanah Suci. Menara jiwa hanya memiliki 3 lantai, dan setiap lantai mengandung krisis besar dan keberuntungan besar. Jika Anda dapat lulus penilaian menara jiwa, Anda akan menerima hadiah besar. Namun jika seseorang gagal, maka yang terbaik jiwanya akan rusak parah, dan yang terburuk adalah ia akan mati seketika. Cukong menatap kabut jiwa di sekitarnya dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, alisnya berkerut erat. Kabut jiwa benar-benar memiliki efek menghalangi deteksi jiwa. Meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat ke-7, itu masih tidak dapat dideteksi. Meskipun erosi kabut jiwa tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Cukong, yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Tetapi jika Anda berada dalam kabut jiwa, akan memakan waktu lama untuk menemukan rute menuju menara jiwa. Akan menjadi bencana jika Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin mengambil inisiatif dan merampas konten kultivasi berikutnya dari seni pemurnian jiwa Dayan. Saat Chu Hongqi mengerutkan kening, sebuah lampu menyala di kepalanya dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memutar tangan kanannya dan mengeluarkan token giok khusus dari cincin penyimpanan. Di bagian depan lempengan giok, terukir pedang jiwa perak. Pedang jiwa Dayan melambangkan dinasti abadi Dayan. Di bagian belakangnya terdapat 3 karakter Raja Tianwu yang diukir dengan gaya yang flamboyan. Itu adalah tanda identitas Raja Tianwu dari dinasti abadi Dayan yang diperoleh Cukong di Pegunungan Loyun, Prefektur Xuanchen. Jejak jiwa Raja Tianwu pernah memberitahu Cukong bahwa jika dia bisa memasuki Tanah Suci dinasti abadi Dayan, dia bisa menggunakan token itu untuk memperjuangkan kesempatan. Saat token Raja Tianwu muncul, lingkaran cahaya samar tiba-tiba berkelebat, melayang ke atas, dan menuntun Cukong ke arah itu. Secercah kegembiraan melintas di mata Cukong, dan dia segera mengikuti tanda milik Raja Tianwu dan menuju ke kedalaman kabut jiwa. Tepat setelah maju ratusan meter, seekor binatang jiwa berbentuk serigala raksasa tiba-tiba keluar dari kabut jiwa di sebelah kiri, membuka mulutnya dan memuentekkan seberkas cahaya yang terkondensasi dari kekuatan jiwa, yang meledak ke arah Cukong. Bersambung.